Baiklah sobat semuanya, tentunya dari teman-teman pendaftar P3K teknis dan juga pendaftar P3K Kemenak sudah memilih lokasi ujian dan juga sudah mencetak kartu peserta ujian. Namun di sini ada sebagian dari kita itu ternyata ketika kita itu mencetak kartu peserta ujian, entah itu berhasil memilih lokasi ujian ataupun juga belum, di sini ternyata untuk lokasi ujian kita ini masih kosong. Nah, kira-kira nanti kita ujiannya di mana? Pada informasi ini kita akan berbagi update informasi terkait tentang yaitu informasi penting ya dari BKN kepada teman-teman pendaftar P3K 2022-2023 menjelang seleksi kompetensi untuk P3K teknis dan juga P3K Kemenak. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, salah satu hal yang sering teman-teman tanyakan untuk pendaftar P3K teknis dan juga pendaftar P3K Kemenak di kolom komentar di video sebelumnya, itu adalah fakta yang kita dapatkan bahwasannya setelah kita memilih lokasi ujian maupun juga di jadwal pemilihan lokasi ujian, ternyata kita tidak mendapatkan informasi apapun. Nah, di sini lokasi ujian ini ternyata kosong dan juga untuk ujian jadwalnya ini juga kosong. Nah, sebelumnya di sini untuk jadwal pemilihan titik lokasi ujian itu sudah selesai dilakukan. Ya, mana di sini tentunya setelah pengumuman pasca sanggah seleksi administrasi ya untuk pendaftar P3K tenaga teknis tanggal 26 sampai dengan 28 Januari, kemudian juga untuk pemilihan titik lokasi ujian dan juga pencetakan kartu peserta. Nah, pada tanggal 18 sampai dengan 22 Februari ini kita melakukan pemilihan lokasi ujian sekaligus kita bisa mencetak kartu peserta ujian. Nah, pada bagian ini tentunya itu kita login ke akun kita masing-masing ya. Kita login ke akun SSCSN 2022 dengan mengetikkan yaitu nomor induk kependudukan dan juga memasukkan password kita. Kemudian di sini berikutnya kita klik masuk. Maka di sini kita akan mendapatkan yaitu tampilan seperti ini di akun kita, di mana kita itu bisa memilih lokasi tes ya. Ini berdasarkan dari pemilihan provinsi yang sebelumnya kita ikuti ya. Nah, kemudian di sini kita ambil contoh salah satu pendaftar P3K tenaga teknis dari formasi Kemenak ya. Ya, mana di sini setelah kita memilih lokasi tes tentunya nanti akan ditampilkan lokasinya mana. Ini tentunya mengacu pada provinsi yang kita ikuti. Nah, setelah itu di sini kita klik simpan kan. Nah, setelah kita klik simpan, langkah berikutnya di sini itu kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Bahwasanya dari pembelian ini sudah dilakukan, berikutnya kita tinggal mencetak kartu peserta ujian saja. Nah, di sini pada saat kita mencetak kartu peserta ujian, nah ternyata di sini tidak tersimpan ya. Nah, seperti ini. Misalkan kita sudah memilih yaitu untuk titik lokasi ujiannya. Namun di sini untuk lokasi ujian yang kita dapatkan setelah kita mencetak kartu peserta ujian, setelah kita memilihnya ini di tanggal ini bahkan sampai sekarang, ini kita untuk lokasi ujian ini adalah kosong teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini di informasi lain terkait tentang jadwal seleksi dan lain sebagainya, itu nanti untuk prosesnya juga kita pantau ketika nanti setelah penarikan data final ya. Dan juga nanti kita menunggu penjadwalan seleksi kompetensi. Kemudian di sini nanti setelah pengumuman daftar peserta, waktu dan juga tempat seleksi, nanti di sini akan muncul ya. Nah, seperti ini. Nah, lantas di sini kalau misalkan lokasi ujian kita sampai sekarang ini masih kosong, itu kira-kira bagaimana? Nah, di sini tentunya juga ketika kita login ada juga yang teman-teman bertanya di kolom komentar, ternyata nggak muncul ya untuk format-format yang seperti ini, kita nggak bisa memilih lokasi ujian. Dan berikut adalah untuk informasi dari BKN yang baru saja kita kutip dari media sosialnya, yaitu bagi teman-teman peserta ujian P3K yang tidak memilih titik lokasi ujian. Baik itu kita tidak memilih titik lokasi ujian dikarenakan kita nggak tahu jadwalnya, kemarin kita kelewatan ya, atau mungkin juga teman-teman yang tidak sudah memilih lokasi ujian, namun ketika kita mencetak kartu peserta ujian ini lokasi ujian kita nggak muncul atau nggak ada. Nah, informasi terbaru ini yaitu untuk solusinya disampaikan yaitu dari BKN teman-teman. Ya, benar di sini untuk pendaftar P3K yang belum mengisi lokasi ujian P3K pada periode 18 sampai dengan 18 Februari ini tidak perlu khawatir ya. Nah, pemilihan lokasi ujian ini nanti akan dilakukan secara otomatis oleh sistem SSCSN. Nah, jadi semua nanti akan dilakukan by system oleh SSCSN teman-teman. Jadi akan dicarikan yaitu lokasi terdekat. Baik itu yang kelupaan nggak memilih lokasi ujian atau yang sudah memilih lokasi ujian namun kita tidak tersimpan.
atau mungkin juga sudah memilih lokasi ujian, titik lokasinya, namun ketika kita mencetak kartu ujian ini nanti nggak muncul. Inilah nanti akan bisa kita pantau untuk berikutnya ya. Termasuk juga peserta yang belum dapat mencetak kartu peserta ujian diharap untuk mengecek akun SSCSN ini secara berkala, teman-teman. Dan di sini nanti setelah kita memilih lokasi ujian, tentunya kita harus selalu memantau di akun kita pada jadwal-jadwal ini ya. Dan sehingga nantinya ketika kita mencetak kartu peserta ujian, maka kita akan mendapatkan kartu ujian yang sudah lengkap, teman-teman. Jadi di sini nanti bagi yang saat ini mungkin untuk lokasi ujiannya nggak tersimpan, setelah kita dulu melakukan pemilihan untuk lokasi ujian, kita pantau jadwalnya. Nah di sini seperti yang kita ketahui bahwasannya di sini setelah kita pemilihan titik lokasi ujian dan juga pencetakan kartu peserta ini sudah kita lakukan, entah itu yang sudah memilih lokasi ujian maupun juga yang nggak bisa memilih lokasi ujian, atau mungkin juga yang sudah memilih lokasi ujian namun ketika kita cetak kartu peserta ujiannya ini tidak muncul untuk informasi-informasi ini. Nah nanti kita pantau, yaitu di sini akan dilangsungkan yaitu penarikan data secara final ya. Penarikan data final berlangsung tanggal 23 sampai dengan 24 Februari. Dan berikutnya dari perolehan data tersebut termasuk teman-teman yang nggak memilih lokasi ujian atau nggak muncul, nanti pada saat penjadwalan seleksi kompetensi ini tanggal 25 Februari sampai dengan 1 Maret, kemudian nanti akan diumumkan yaitu pengumuman daftar peserta, waktu dan juga tempat seleksinya pada tanggal 2 sampai dengan 7 Maret tahun 2023. Nah maka pada momentum inilah yaitu tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 Februari, teman-teman nanti silahkan login ke akun SSCSN masing-masing. Maka nanti kita ketika mencetak kartu peserta ujian ini nanti akan sudah lengkap ya isiannya. Mulai dari untuk lokasi ujian ini kita bertempatkan di mana, termasuk juga yang belum memilih lokasi ujian nanti akan didasarkan dari data sistem ya. Yaitu sistem ketika teman-teman memilih lokasi formasinya itu dulu di mana, nanti di sini untuk penempatan lokasi ujiannya tentunya juga akan menyesuaikan di daerah tersebut. Termasuk juga nanti akan muncul yaitu untuk penjadwalan, yaitu di sini penjadwalan waktu ujian kita dan tempat seleksi kita termasuk alamatnya kita bisa pantau pada di bagian informasi lain ini ya. Yaitu di informasi lain akan tertera yaitu kita ujiannya di mana, kemudian tanggal berapa, jam berapa sampai dengan jam berapa. Kemudian juga termasuk kita masuk dalam sesi keberapa gitu ya. Nah selanjutnya setelah kita sambil menunggu ini tentunya kita harus mempersiapkan ya terkait tentang apa saja yang harus kita bawa ketika nanti kita mengikuti seleksi kompetensi. Tentunya nanti untuk seleksi kompetensi ada dilaksanakan yaitu mulai dari tanggal 10 Maret sampai dengan tanggal 3 April 2023. Tentunya kita persiapkan alat tulis, kemudian juga kita persiapkan kartu peserta ujian yang kita cetak. Untuk deklarasi sehat kita sudah nggak memakai, kemudian kita bawa masker juga ya. Nah di bagian informasi lain di bawah bagian kartu ujian ini teman-teman bisa mengecek ya apa saja peralatan yang nantinya harus dibawa. Nah selanjutnya nanti kita ikut seleksi kompetensi, kemudian nanti semoga saja pada bagian pengumuman kelulusan Pascasanggah kita merupakan salah satu peserta yang dinyatakan lulus ya di tanggal 27 sampai dengan 29 April ini. Tentunya nanti kalau misalkan kita lulus, berikutnya kita bisa mengisi DRH dan juga diangkat menjadi P3K di tahun ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.